Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang disucikan, sahabat-sahabatnya yang dimuliakan, serta kita semua mudah-mudahan termasuk di dalamnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di kemudian hari. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melihat satu topik tentang hidup sederhana serta menjaga alam dan mencegah kerusakan di muka bumi. Semuanya adalah perintah Al-Quran dan semuanya dalam rangka membangun kekuatan diri kita dan juga umat serta keselamatan kita di akhirat. Al-Quran menegaskan salah satu perintah penting, yaitu kita dianjurkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Potongan ayat 31 surah Al-A'raf menegaskan wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, sebab Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan itu. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya potongan ayat ini sangat relevan dengan suasana kita sekarang, yaitu di bulan suci Ramadan. Kita diminta untuk menahan lapar dan dahaga semenjak fajar terbit sampai gelapnya malam. Ini sebetulnya bukan sekedar upaya untuk menahan lapar dan dahaga saja, atau menahan hal-hal yang membatalkan puasa menurut syariat, tetapi ada satu pesan penting di dalamnya, yakni bahwa kita diminta untuk hidup sederhana, tidak memboroskan segala yang kita miliki. Memang benar bahwa mungkin makanan dan minuman itu adalah milik kita, hasil kerja kita, tetapi tidak juga berarti bahwa karena itu adalah hasil dari jerih payah kita, kemudian kita boleh memboroskannya dalam penggunaannya sehari-hari. Secara pribadi demikian, tapi begitu juga sebenarnya dengan interaksi kita terhadap semesta. Apa yang membuat kerusakan yang berdampak pada munculnya krisis global saat ini tidak lain adalah cara hidup manusia yang boros. Keborosan itu dapat memicu satu sifat di dalam diri manusia, yaitu greedy atau kerakusan. Kerakusan inilah yang menyebabkan semua tombol-tombol industri yang hidup dan menghidupi dunia modern ini melakukan eksploitasi yang tidak terbatas, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Apa akibatnya?
ialah kerusakan demi kerusakan, dan kemudian ancaman terhadap masa depan kehidupan bumi yang kita itu ada di dalamnya. Itu sebabnya sebetulnya peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Di antaranya di dalam Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di daratan karena kerja tangan-tangan manusia, karena aktivitas manusia yang tidak mengindahkan keselamatan dan keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan dari Al-Quran ini hendaknya menjadi pegangan bagi kita, alarm penting bagi kita untuk dihidupkan kembali. Maksudnya adalah bahwa ajaran penting untuk hidup sederhana, menjaga alam, dan mencegah kerusakan di bumi adalah tanggung jawab kita, individu per individu. Dan juga tentu saja adalah tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab negara, dan tanggung jawab peradaban kita. Itulah sebabnya pula bahwa peringatan dari Rasulullah SAW, peringatan dari para ulama, para pemuka agama, bahkan hukum negara kita pun itu juga perlu kita indahkan. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula lah maka kita perlu mendalami bahwa ternyata puasa ini mengajarkan kepada kita sejumlah prinsip penting. Di antaranya adalah bahwa ada prinsip mengurangi. Mengurangi apa? Bukan hanya jumlah makanan yang kita kurangi, tetapi mengurangi rencana yang memungkinkan kita akan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Begitu juga ada namanya ajaran mengendalikan. Selain mengurangi, juga mengendalikan. Pada umumnya kita diarahkan untuk memahami bahwa mengendalikan itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Oke? Tetapi pada prinsipnya mengendalikan semua program atau rencana yang memungkinkan untuk mengarah pada kerusakan sumber daya alam, berhentinya satu proses kehidupan, itu perlu kita kendalikan. Berikutnya adalah menyederhanakan. Jadi semua perilaku kita, semua keinginan kita upayakan untuk terkendali, tapi juga diupayakan agar itu sederhana saja. Tidak ada mengumbar kemewahan. Bukanlah satu kesuksesan ketika seseorang tampil dengan kemewahannya, dipuji-puji orang, dielu-elukan di mana-mana, hanya karena kelihatan bahwa dia sudah berada pada satu kelas yang megah dan mewah. Mengumbar kemewahan bukanlah ajaran puasa. Justru sebaliknya, menampakkan kesederhanaan adalah ajaran yang ingin dipetik dari puasa itu. Puasa juga mengajarkan berbagi. Justru karena tidak adanya semangat berbagi inilah, maka kecenderungan manusia untuk menumpuk kekayaan, menumpuk kemewahan, dan sebagainya terus-menerus tumbuh, dan akhirnya tadi yang menjadi sasaran buruknya adalah sumber daya alam kita. Oleh sebab itu,
mengurangi, mengendalikan, menyederhanakan, dan berbagi menjadi bagian terpenting dari gaya hidup baru yang harus lahir dari orang-orang yang lulus dalam madrasah Ramadan. Ijazah dari madrasah Ramadan adalah takwa, yang akan menuliskan tebal namanya di sana bahwa si fulan telah lolos dari ujian Ramadan dan akan menjadi bekalnya bagi perjalanan berikutnya 11 bulan kemudian sampai bertemu tantangan dan latihan bulan Ramadan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita upayakan dalam Ramadan kali ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan diri kita untuk mencapai derajat takwa yang implementasi dan manifestasinya itu adalah tadi mengurangi, mengendalikan, menyederhanakan, berbagi, sehingga sifat-sifat kerakusan, sifat-sifat tamak yang ada pada diri kita itu dapat dihindarkan dan dibersihkan sehingga kita lahir menjadi manusia yang sederhana, menjaga alam semesta, dan juga mencegah kerusakan di permukaan bumi. Demikian tausiah kita pada sore hari menjelang buka puasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya kepada al-fakir sendiri dan kepada jamaah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walillahil izzata wali rasulihi walil mu'minin. Dumtum fil khair wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.